Sobat sekalian, kita jumpa lagi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara menyelesaikan soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 bidang fisika nomor 5. Oke, kita lihat soalnya. Dua buah benda, M1 dan M2, di mana M1 lebih besar daripada M2, berada segaris dan di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesekan statis dan kinetis bernilai sama, yaitu mu. Awalnya, benda 1 berada di sebelah kiri benda 2 yang diam, sejauh L dan diberi kecepatan sebesar V1 ke kanan. Pertanyaan A, tentukan syarat yang diperlukan agar benda pertama menumbuk benda kedua. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka benda 1 akan menumbuk benda 2. Anggap tumbukan terjadi secara singkat sehingga bersifat lenting sempurna. Pertanyaan B, tentukan di manakah posisi akhir benda 1 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Kemudian pertanyaan C, tentukan di mana posisi akhir benda 2 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Pertanyaan D, berapakah jarak keduanya saat keduanya diam? Asumsikan volume kedua benda jauh lebih kecil dari jarak yang mereka tempuh. Oke, mari kita bahas soal yang pertama. Ya, syarat agar benda M1 menumbuk benda M2. Kita ilustrasikan kejadiannya. Jadi, benda M1 awalnya berada di sebelah kiri benda M2. Jadi M1, kemudian di sini ada M2. Nah, keduanya terpisah sejauh L. Nah, M1 di soal diketahui dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V1. Nah, pertanyaan, apa syaratnya ketika benda bisa menumbuk M2? Nah, sekarang kita lihat. Di soal ini diketahui lantai kasar dan benda bergerak dengan kecepatan V1. Nah, kalau lantai kasar berarti ada gaya gesekan. Artinya, benda mengalami perlambatan. Nah, kita tentukan dulu berapa besar perlambatannya. Oke, sekarang kita analisa. Untuk benda M1, dia bergerak ke kanan. Kemudian, ada gaya yang menghambat dia, yaitu gaya gesekan F1. Nah, jika kita tuliskan, sigma F sama dengan M kali A, sesuai dengan formulasi hukum Newton 2, ya, maka kita akan dapatkan nilai F1 sama dengan M1 kali A. Karena gerakannya ke kanan, kita putuskan perubahan kecepatannya ke arah kanan. Nah, sekarang kita lihat. Nilai F1 itu sama dengan mu kali N. Nah, benda ini berada pada bidang datar, di mana gaya beratnya itu nilainya sama besar dengan gaya normal. Ya, kenapa? Karena bendanya tidak mengalami translasi di arah sumbu Y. Ya, dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi gaya normalnya sebesar gaya beratnya. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis mu mg sama dengan m kali A. Dari persamaan ini kita dapatkan A sama dengan minus mu G. Kenapa minus? Karena benda ini mengalami perlambatan. Sekarang kita ilustrasikan pada saat terjadi tumbukan. Jadi di sini ada benda M2. Ya. Kemudian di sini kecepatan benda M1. Oke. Jadi dia menumbuk. Ya. Nah, kita asumsikan kecepatannya pada saat menumbuk itu V1 aksen. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan V1 aksen? Nah, untuk menentukan kecepatan V1 aksen, kita gunakan persamaan GLBB, ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ya, di mana V kuadrat itu sama dengan kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal yang kita tinjau. Nah, pada saat dia menumbuk, kecepatan akhirnya V1 aksen kuadrat, kemudian kecepatan awalnya V1 kuadrat tambah 2 kali minus mu G. Jarak yang dia tempuh adalah jarak pisah kedua benda, yaitu L. V1 aksen adalah nilai ketika dia menumbuk M2. Jadi syarat agar dia menumbuk, maka nilai V1 aksen kuadrat harus lebih dari 0. Nah, kalau kita substitusi, maka nilainya V1 kuadrat kurang 2 mu GL itu lebih dari
0. Kalau kita pindah ruaskan minus 2 mu GL, maka kita dapatkan V1 kuadrat lebih dari 2 mu GL. Ya, atau V1 lebih besar daripada akar 2 mu GL. Inilah syarat agar benda M1 menumbuk benda M2. Jadi kecepatannya V1 harus lebih besar daripada akar mu GL. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentukan di mana posisi akhir benda 1 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Nah, kita ilustrasikan kejadiannya. Jadi sesudah tumbukan, misalkan ini keadaan tumbukannya ya. Jadi ini M1 di mana dia bergerak dengan V1 aksen, kemudian dia menumbuk benda M2 yang diam, ya. Nah, misalkan M2 kita simbolkan V2 aksen, nilainya 0. Sesudah tumbukan, keduanya akan mengalami translasi. Jadi misalkan ini M2, dia bergerak dengan kecepatan V2A double aksen. Nah, begitu juga dengan M1, ya. M1 akan mengalami translasi dengan kecepatan V1 aksen. Sekarang kita analisa konsep fisisnya. Nah, karena ada tumbukan, maka ada hukum kekekalan momentum. Jadi bisa kita tuliskan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen sama dengan M1 V1 double aksen tambah M2 V2 double aksen. Nah, ini hukum kekekalan momentum. Persamaan yang kedua yang bisa kita gunakan adalah hukum kekekalan energi, yaitu 1/2 M1 V1 aksen kuadrat tambah 1/2 M2 V2 aksen kuadrat sama dengan 1/2 M1 V1 aksen kuadrat V1 double aksen maksudnya tambah 1/2 M2 V2 aksen double aksen kuadrat, ya. Nah, kenapa kita menggunakan hukum kekekalan energi? Karena tumbukannya elastis sempurna, ya. Alternatif, jika tumbukan elastis sempurna, kita juga bisa menggunakan koefisien restitusi nilai E sama dengan 1. Jadi kalau misalkan di kasus ini kita hitung, jadi minus delta V double aksen per delta V aksen, ya, itu sama dengan 1. Jadi nilainya bisa kita hitung dengan minus V2 double aksen kurang V1 double aksen per V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan 1. Jadi dengan memasukkan nilai V1 aksen sama dengan akar V1 kuadrat kurang 2 mu GL yang kita dapatkan tadi, ya, kecepatan ketika dia menumbuk, dan benda M2 dia masih diam, jadi V2 aksen masih 0, ya. Maka kita akan dapatkan kecepatan kedua benda sesudah tumbukan yang kita misalkan dengan simbol double aksen, jadi V1 double aksen, kecepatan benda M1 sesudah tumbukan, itu kita peroleh sama dengan M1 kurang M2 per M1 tambah M2 kali akar V1 kuadrat kurang 2 mu GL. Ya. Sedangkan untuk benda yang kedua, dia akan memiliki kecepatan V2 aksen sama dengan 2M1 per M1 tambah M2 kali akar V1 kuadrat kurang 2 mu GL. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya. Untuk pertanyaan B adalah di mana posisi akhir benda 1 ketika mengalami tumbukan, ya. Nah, sekarang kita ilustrasikan kejadiannya, ya. Jadi benda M1 dia ini sesudah tumbukan akan bergerak dengan kecepatan V1 double aksen. Nah, kemudian dia akan berhenti pada jarak tertentu, kita misalkan X1, dengan kecepatan akhirnya ketika dia berhenti pastinya adalah 0. Nah, untuk menentukan berapa jarak yang dia tempuh, ya,
benda ini masih mengalami perlambatan yang sama. Jadi nilai perlambatan yang dialami masih minus mu g, ya. Kemudian kita hitung dengan menggunakan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, maka kita peroleh V1 triple aksen kuadrat sama dengan V1 double aksen kuadrat tambah 2 kali minus mu g kali X1. Nah, kecepatan akhir kita sudah dapatkan tadi sama dengan 0, ya. Nah, ini V1 double aksen kuadrat kurang 2 mu g X1. Nah, sehingga nilai X1 bisa kita peroleh dari V1 aksen double aksen kuadrat per 2 mu g. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilai V1 aksen sama dengan M1 kurang M2 per M1 kali M2 kali akar V1 kuadrat kurang 2 mu GL. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini, dikuadratkan ya. Jadi kita dapatkan nilainya adalah M1 kurang M2 per M1 tambah M2 pangkat 2. Nah, dikalikan, nah ini akarnya sudah hilang ya, karena sudah dikuadratkan. V1 kuadrat kurang 2 mu GL dibagi dengan 2 mu G. Kalau kita sederhanakan persamaan ini, maka kita dapatkan nilai X1 sama dengan M1 kurang M2 per M1 tambah M2 pangkat 2, ya. Kemudian yang bagian kanannya ini bisa kita sederhanakan, dia menjadi V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Jadi posisi akhir benda sesudah tumbukan nilainya X1 yaitu M1 kurang M2 per M1 tambah M2 kuadrat kali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan C. Tentukan di mana posisi akhir benda 2 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Nah, jadi sama seperti pertanyaan B, di pertanyaan C ini kita menentukan jarak benda M2 sampai berhenti. Jadi pertama M2 sesudah tumbukan nanti dia akan bergerak dengan kecepatan V2 double aksen. Nah, sampai dia berhenti dia akan memiliki kecepatan V2 triple aksen. Nah, karena dia berhenti jadi V2 triple aksen itu sama dengan 0. Nah, jarak yang dia tempuh ini adalah X2. Nah, dia masih mengalami perlambatan ya. Jadi nilai A itu masih sama ya dengan tadi minus mu G. Nah, sekarang kita analisa dengan persamaan yang sama lagi ya. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, sekarang kita masukkan variabel-variabelnya. Jadi V2 triple aksen pangkat 2 sama dengan V2 double aksen pangkat 2 tambah 2 kali minus mu G kali X2. Nah, kecepatan akhirnya adalah 0. Kecepatan awalnya V2 double aksen kurang 2 mu G kali X2. Nah, kita peroleh X2 sama dengan V2 double aksen dikurangi 2 mu G. Nah, V2 double aksen sudah kita peroleh tadi, ya, yaitu 2M1 per M1 tambah M2 kali akar V1 kuadrat kurang 2 mu GL. Kita substitusikan ke persamaan ini, jangan lupa ya dikuadratkan ya. Nah, jadi kita dapatkan nilai X2 itu sama dengan 2M1 per M1 tambah M2 pangkat 2 ya. Kemudian dikali V1 kuadrat kurang 2 mu GL ya. Di sini sama juga akarnya hilang karena sudah dikuadratkan, dibagi dengan 2 mu G. Nah, kalau kita sederhanakan persamaan ini,
maka kita akan dapatkan X2 sama dengan 2M1 per M1 tambah M2 pangkat 2 kali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Ya. Selanjutnya, kita lihat pertanyaan D. Berapa jarak keduanya saat keduanya diam? Nah, di pertanyaan D ini, artinya kita menentukan selisih jaraknya ketika keduanya benda diam. Berarti, simpel saja, kita hitung posisi akhir benda 2 dikurangi posisi akhir benda 1. Jadi, X2 kurang X1. Ya. Kita masukkan sesuai apa yang kita peroleh di bagian B dan bagian C. Jadi nilai X2 itu sama dengan 2M1 per M1 tambah M2 pangkat 2 kali V1 kuadrat kurang 2 mu G kali kurang L dikurangi nilai M1, nilai X1, M1 kurang M2 per M1 tambah M2 pangkat 2 dikali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Ya. Nah, kalau kita sederhanakan persamaan ini, berarti hasilnya adalah 2M1 per M1 tambah M2 pangkat 2 kurang M1 kurang M2 per M1 tambah M2 pangkat 2 ya dikali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Nah, bagian yang di dalam kurung siku ini bisa kita sederhanakan juga ya. Jadi hasilnya jadi 2M1 pangkat 2 ya kurang M1 kurang M2 pangkat 2 per M1 tambah M2 pangkat 2 kali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Nah, sekarang kita uraikan bagian kuadratnya, maka kita akan peroleh 2M1 pangkat 2 itu sama dengan 4M1 pangkat 2 dikurangi M1 kuadrat tambah 2M1 kali M2 kurang M2 kuadrat ya. Begitu juga di bagian penyebutnya kita uraikan, dia sama dengan M1 kuadrat tambah 2M1 kali M2 tambah M2 kuadrat ya. Nah, bagian belakangnya masih sama, V1 kuadrat per 2 mu G kurang L ya. Nah, kita sederhanakan lagi, maka kita dapatkan 4M1 kuadrat kurang M1 kuadrat dia sama dengan 3M1 kuadrat tambah 2M1 M2 kurang M2 kuadrat per M1 kuadrat tambah 2M1 kali M2 tambah M2 kuadrat kali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Nah, kalau misalkan di bagian yang dalam kurung pertama kita bahagi dengan M2 kuadrat ya, maka kita akan dapatkan persamaannya 3M1 kuadrat per M2 pangkat 2 tambah 2M1. Nah, bagi dengan M2 kuadrat berarti M2-nya hilang di bagian pembilang. Ini muncul di bagian penyebut. M1 kurang, nah ini habis 1. Nah, begitu juga di bagian penyebut. M1 per M2 kuadrat. M1 kuadrat per M2 kuadrat. Nah, tambah 2M1 kali M2 per M2 kuadrat itu hasilnya 2M1 per M2 tambah M2 kuadrat per M2 kuadrat itu hasilnya 1 ya. Nah, kalikan tetap sama V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Nah, selanjutnya
sesuai dengan kunci jawaban resminya, kita misalkan nilai eta itu sama dengan M1 per M2. Sehingga delta X bisa kita tuliskan itu sama dengan 3 eta kuadrat ya tambah 2 eta dikurangi 1 per eta kuadrat tambah 2 eta ditambah 1. Nah, kemudian dikali dengan V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Ya. Nah, jadi kita peroleh selisih jarak antara kedua benda ketika dia diam adalah 3 eta kuadrat tambah 2 eta kurang 1 per eta kuadrat tambah 2 eta tambah 1 dikali V1 kuadrat per 2 mu G kurang L. Gimana sobat-sobat? Mudah bukan? Ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Jika berkenan, silakan di like video ini dan subscribe juga channel ini sehingga sobat-sobat bisa mengikuti video-video terbaru terkait kompetisi sains nasional maupun materi sains lainnya yang bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.